بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يصلح أحوالنا وأقوالنا وأفعالنا، وجعلنا وإياكم من أهل العلم وأهل المعرفة أهل اليقين أهل المحبة. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالتقوى، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin sampai belajar hadis 40, hadis yang ke-42. 42. Itu hadis yang terakhir. Juga kita sudah minggu yang lalu, bukan minggu kemarin. Minggu yang lalu kita mulai jelas awalnya, tapi subhanallah tidak bisa selesai. Juga sudah kita ingat di minggu yang lalu tentang hadis ini, kayak bahasa Indonesia kemarin saya tadi cari malam. Tafaulan. Itu Al-Imam Nawawi kayak bahasa Indonesia apa itu? Bahasa Indonesia namanya apa? Optimisme. Optimis ya kan? Kayak berharapan, mudah-mudahan, semoga Allah Ta'ala ampuni dosa saya. Di hadis pertama itu biar dorong kita belajar al-ikhlas. Di hadis pertama innamal a'malu binniyat. Di sini setelah dia bikin atau karya buku ini 42 hadis, saya berharap Allah Ta'ala ampuni dosa saya, berharap Allah Ta'ala terima amal saya, berharap Allah Ta'ala masuk kita di antara golongan ahli taubah atau ahli istighfar atau terima atau kabul doanya. Lihat hadisnya ini, kita ulang lagi hari ini baca hadis tadi. Apa itu hadisnya? Qala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Kemarin atau minggu yang lalu kita belajar tentang doa. Doa fadilah, doa waktu, doa faidah, doa itu sudah kita belajar. Itu bagian pertama dari hadis ini, ad-doa. Juga ini lihat di kata pertama itu, wahai anak Adam, sesungguh engkau berdoa kepadaku dan memohon kepadaku, maka akan aku ampuni engkau. Innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu ala ma kana minka wala ubali. La ilaha illallah. Ini Allah Ta'ala sayang sama hamba-hambanya. Artinya apa? Artinya harus balik ke Allah Ta'ala. Kamu sudah melakukan hal yang kurang bagus, seperti maksiat atau dosa-dosa, tapi kamu balik ke jalan Allah Ta'ala, doa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala terima amal. Walau saya kemarin hidup saya jelek, Syekh, itu kemarin Allah Ta'ala di sini berfirman di hadis ini, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ini lihat ulang lagi, sesungguh engkau berdoa kepadaku dan memohon kepadaku. Ini lihat masih memohon kepadaku. Artinya kamu balik ke jalan Allah Ta'ala. Tidak balik ke ayah, tidak balik ke ibu, tidak balik ke guru, tidak balik ke orang. Balik ke Allah Ta'ala. Kabadaku, Allah Ta'ala bilang kabadaku. Artinya apa? Biar jangan kamu pergi ke sana ke sini cari orang lain. Ya, cari tali Allah Ta'ala, cari jalan Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Maka akan aku ampuni engkau, aku tidak peduli. Tidak peduli. La ilaha illallah. Ya, walau ubali. Ya. Tapi ini lihat
Kapan? Kapan Allah Ta'ala ampuni? Kalau kita balik ke jalan. Itu yang kemarin kita bilang syarat taubah juga. Syarat taubah atau hijrah, yang orang Indonesia bilang fulan baru hijrah. Kapan kita bilang sudah hijrah? Hijrahnya sudah benar atau taubatnya sudah benar? Ya, kalau kita lihat dia tidak kembali lagi ke dosa-dosa yang kemarin. Dia mulai balikin hak-hak orang lain. Kalau harta atau ada dosa, ada apa itu? Mungkin bilang salah-salah yang hak orang. Itu artinya orangnya sudah sungguh-sungguh atau sudah jujur, namanya dalam bahasa tasawuf jujur hatinya. Lau wala ubali, tidak peduli. Itu tidak peduli apa? Berapa pun banyak dan berasaan dosamu. Wala ubali. Kenapa? Karena kamu dalam hatimu rasa Tuhan saya satu. Tuhan saya Allah Ta'ala saja. Enggak ada lain. Jadi Allah Ta'ala suka rasa yang di dalam hatimu seperti itu. Terima atau kabul doamu. Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka. La ilaha illallah. Ala ma kana minka. Hidup saya kemarin saya sendiri, ya oke. Allah Ta'ala malah apa? Allah Ta'ala maha tahu, mengetahui keadaanmu kemarin, tahu bagaimana kamu nanti. Sudah, itu jangan kamu kasih alasan. Jangan kamu nunggu seperti beberapa orang bilang Allah Ta'ala belum kasih hidayah atau belum beri hidayah. Ini enggak, Allah Ta'ala sudah kasih. Allah Ta'ala beri hidayah. Beri Al-Quran, beri Nabi atau menutus para rasul, menutus mungkin ulama, menutus. Tapi kamu yang tidak ambil. Kamu yang tidak ikut. Jangan balikin ini masalah ke Allah Ta'ala. Tidak mungkin Allah Ta'ala bawa apa itu rantai datang kepadamu. Ayo ikut jalan saya. Enggak. Allah Ta'ala sudah jelasin semuanya. Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu ala ma kana minka. Ini katanya ini subhanallah alazim. Kata ala ma kana minka wala ubali. Maka setiap orang di antara kita bisa jawab, bagaimana keadaanmu sebelum 5 tahun? Ya Syekh, mungkin sebelum 5 tahun saya belum hijrah, tidak salat, mungkin buka puasa, mungkin melakukan hal-hal yang kadang-kadang mungkin bilang ada sampai yang mungkin dosa besar. Tapi sekarang bagaimana? Saya sudah doa kepada saya sudah balik, saya sudah hijrah, saya sudah taubat, saya sudah tinggal itu semuanya. Ya, kalau hatimu bersih, itu bisa dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Itu faidah atau fadilah apa itu? Doa. Okay. Bagian yang kedua, ya ibn Adam, law balaghat dhunubuka ananis sama, thumma astaghfartani ghafartu laka. Ini faidah istighfar. Coba, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sebanyak awan di langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, niscaya aku akan aku ampuni engkau. Ya ibn Adam, law balaghat dhunubuka anan as-sama. Tadi sudah jelas. Bagaimana keadaanmu sebelum hijrah, saya ampuni dosamu. Tapi ini pastikan lagi. Walau seandainya dosa-dosamu itu maksudnya banyak sekali. Sampai apa itu tadi bilang? Awan. Maksudnya banyak. Dari bumi sampai awan itu berapa itu? 1 kilo, 2 kilo. Dosa-dosamu kalau jadi bentuk dari langit sampai dari bumi sampai langit itu banyaknya seperti itu. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma astaghfartani ghafart." Kalau kamu minta ampun, saya. Tapi lihat ulang lagi. "Tsumma astaghfartani." Tsumma astaghfartani. Maka
Bahkan aku ampuni. Dari mana tadi? Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sebanyak awan di langit, engkau minta ampun. Cuma astaghfirullah. Coba minta ampun dari mana? Kepadaku. Masih artinya balik ke Allah Ta'ala lagi. Ini faidatul istighfar. Al-istighfar faidatuhul ghufran. Kalau kita minta ampuni dari Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sudah hapus dosa-dosanya mungkin setelah saya. Juga di dalam riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, di mana hadisnya saya kemarin tadi baca. Hadisnya itu artinya apa? Artinya kalau orangnya istighfar kepada Allah Ta'ala, minta ampunan dosanya, Allah Ta'ala sudah ampuni atau kabul doanya. Tapi Syekh, kita sudah belajar, ada malaikat sudah tulis dosanya. Bagaimana? Dalam riwayat hadis itu, Rasulullah jelasin, itu bisa habus. Allah Ta'ala bisa habus. Mereka sudah tulis. Kerjaan mereka sudah tulis. Fulan melakukan ini. Fulan melakukan ini. Di saat ini, di jam ini, tulis ini. Dosanya ini. Terus, bagaimana? Nanti di hari kiamat mereka lihat. Di mana dosanya? Enggak ada. Itu dalam riwayat hadis Allah Ta'ala habus. Habus dosa-dosa dari surat atau dari bukunya sendiri. Kapan itu kalau dia banyak istighfar? Juga ada satu lagi bantuan. Biar malaikat tidak ingat. Kita pernah hadir waktu dia melakukan ini. Sudah juga mereka hilang atau lupa. Juga Allah Ta'ala kasih dua faedah dari istighfar. Pertama, habus dari surat yang mereka tulis. Yang kedua, jadikan malaikat itu lupa dosa-dosa tersebut. Waktu di hari kiamat tidak ingat ini fulan melakukan ini atau tidak. Itu yang namanya istighfar. Juga dalam riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufira lahu wa in kana qad farra min adh-dhahr." Barang siapa baca astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufira lahu. Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya walau dia sudah kabur dari berang sama orang kafir. Itu namanya firar minaz-zahr. Itu dosa yang besar juga. Kalau kamu sudah di depan mau hadir berang di hadapan orang kafir, terus waktu itu kamu mundur, kabur, pergi, itu tidak boleh, haram. Ini dosa yang besar. Dosa yang besar. Walau dia sudah melakukan itu, tapi setelah dia ucapan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu Allah Ta'ala ampuni dosanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran juga, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Istighfar dan taubat. Wa qala ta'ala ma 'alima Allah Ta'ala min 'abdihi nadamatan 'ala dhanbin illa ghufira lahu min qabli an yastaghfira minhu. Kalau Allah Ta'ala mengetahui di dalam hati hambanya ada menyesal dari dosa yang baru melakukan, walau dia belum istighfar, belum ucapan istighfar, Allah Ta'ala ampuni dosanya. Karena sudah di dalam hatinya mulai sedih atau rasa ini saya salah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث إذا تاب العبد من ذنوبه أنسى الله حفظته ذنوبه وأنسى ذلك جوارحه juga. Nah, ini saya baru ketemu hadis. Kalau hamba Allah Ta'ala taubat, Allah Ta'ala melupakan tadi apa bilang hafazatahu. Al-hafazah. Malaikat itu yang tulis atau yang cetak dosanya. Lupa. Oke. Masih ada tubuh-tubuh atau anggota badannya. Kita baca di Al-Quran al-yawma natmisu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Nanti di hari kiamat tanganmu bilang ini fulan melakukan hal ini. Kakimu, lidahmu, matamu bisa di hari kiamat bicara. Wa qalu ligiludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah. Di hari kiamat Allah Ta'ala tanya sama kamu, kamu melakukan ini, fulan. Dia bilang enggak, sudah Allah Ta'ala tutup mulutnya, ayo anggota ayo bicara. Tangannya bilang saya sudah pernah mencuri, saya pernah mukul fulan, jahat saya pernah ini, saya pernah itu, pernah ini. Tangannya semuanya yang dosa-dosa yang melakukan di tangannya atau yang pakai tangannya, juga kakinya. Ya, seluruh anggota badannya di hari kiamat. Ya, dia nanti dia marah. Setelah Allah Ta'ala buka atau lapas itu, dia bilang, kenapa ini saya di dunia biar kamu. Saya hidup atau semuanya dosa-dosa itu karena anggota atau karena badan saya. Kenapa kamu jadi saksi? Kalau antaqan Allah yang kasih kuat biar kita bicara. إذا تاب العبد من ذنوبه أنسى الله حفظته وأنسى ذلك جوارحه ومعالمه. Jawarihah itu yang tadi bilang anggota. Juga ma'alimah itu tempatnya. Kita baca, إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. Di hari kiamat, di bumi-bumi, di setiap tempat di bumi itu saksi. Bilang, ini fulan melakukan ini atas saya. Kebaikan atau lawannya. Baik atau tidak. Ya, ini sampai kenapa kita, saya sudah sering, kenapa kita bilang di masjid biasa setelah salat dia pindah ke sana, ke sini. Kenapa tidak sudah kamu salat di fardu di sini, langsung setelah salam salat sunnah di situ, di tempatnya. Kenapa di tempat lain? Ini biar hari kiamat tanah atau tempat salat itu di hari kiamat dia bilang fulan sudah pernah salat sama atas saya fardu kada atau sunnah kada. Jadi ini nikmat juga. Dia siksa kepada Allah Ta'ala atau saksi, ya kan? Saksi. Syahid. Apa itu syahid itu? Saksi sih. Saksi. Di hadapan Allah Ta'ala. Ini fulan melakukan ini. Kalau hal yang buruk atau hal yang bagus. Ya, yauma idzin tuhaddisu akhbarah. Dimanapun di hari kiamat itu semuanya tempat yang kamu melakukan atasnya hal yang buruk atau bagus, dia kasih tahu kepada tuhaddisu akhbarah, kabar-kabar yang melakukan atasnya. Setiap orang. La ilaha illallah. Allah Ta'ala itu bantu kamu kalau kamu sudah istighfar atau sudah taubat. Malaikat itu lupa, juga anggota lupa juga, sama tempat itu bumi juga lupa. Tidak di hari kiamat dia lupa, tidak bisa bilang fulan melakukan ini atau fulan berbuat atau buatannya ini di atas saya. La ilaha illallah. Juga mereka kasih cerita satu orang itu dari Bani Israel. Syabun abadallah ta'ala 20 sana. Dia ibadah 40 tahun. Istiqamah. Yang istiqamah yang luar biasa. Oke. Thumma asahu 20 sana. Juga dia keluar dari jalan yang bagus ke jalan yang tidak bagus. Mungkin ahli maksiat. Ikut ahli maksiat. 20 tahun. Tadi ibadah 20 tahun. Sekarang ambil jalan yang lawannya itu 20 tahun lagi. Qala thumma nadhara fil mir'at. Dalam satu hari lihat kaca.
lihat putih mulai rambutnya itu 20 tahun jalan bagus, 20 tahun jalan tidak bagus, ini 40 sudah mulai biasa, mulai bulu yang itu putih. Uban ya, kan bahasa Indonesia bilang uban ya. Dia bilang, dia bilang, wahai Tuhanku, aku taati kepadamu atau taat kepadamu 20 tahun. Sekarang juga saya maksiat atau melakukan hal yang tidak bagus juga 20 tahun. Kalau saya mau taubat, mau balik ke jalanmu, terima aku atau tidak? Bilang seperti itu. Qala ilahi ata'tuka 20 sana. Thumma asaituka 20 sana. Fa in raja'tu ilaika taqbaluni. Kalau saya kembali lagi ke jalanmu, kamu terima aku atau engkau terima aku. Fasami'a qailan yaqulu wa la yura syakhsan. Dia dengar suara ahbabtana fa ahbabna. Kamu cinta kepada kita di 20 tahun yang lalu, kita cinta kepada wa taraktana fa tarakna. Kamu tinggal kita 20 tahun, kita tinggalkan juga. Itu balasannya. Wa asaitana fa amhalna. Kamu maksiat atau melakukan hal yang buruk, maksiat itu kita kasih kesempatan. Biar kalau kamu balik lagi atau mungkin bilang tidak turun siksa kepadamu. Tapi tunggu. Kita masih tunggu kamu balik lagi. Wa in raja'ta ilaina qabilnak. Kalau kamu kembali lagi kepada kita, kita terima. Itu cerita dari satu orang dari Bani Israel. Juga mereka kasih kisah cerita taubat Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad. La ilaha illallah. Al-Fudail bin Iyad kita dengar ceritanya, ini ahli orang tabi'in yang paling salih itu. Wali min awliyaillah di antara tabi'in. Dalam satu riwayat sebab ceritanya itu dalam satu hari dia ketemu sama perempuan yang cantik, juga kasih perjanjian dia mau pergi sama perempuan tersebut. Tapi waktu dia lagi keluar mau tujuan atau mau pergi ke perempuan tersebut, dengar satu ayat di surat Al-Hadid, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah waktu tidak ada waktu atau belum dapat waktu kepada orang yang beriman biar dia balik ke jalan Allah Ta'ala? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li wajhillah. Dia sadar langsung waktu dengar ayat tersebut, dia sadar, oh ini saya mau melakukan sekarang haram, tidak boleh. Taubat dari ayat itu. Dengar satu ayat, la ilaha illallah wa huwa yaqul bala 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 qad'an fa'awahu al-lail ila kharibatin. La ilaha illallah. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. bagian yang terakhir dari hadis, ya ibn Adam innaka law atitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, sesungguh jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh itu bumi, kemudian engkau menemuiku. Coba Bu Aida, di mana Bu Aida? Sudah ada? Ya, Syekh. Sudah, Syekh. Coba baca ini. Ya. Wahai anak Adam. Dari situ ya. Oke. Ya, bagian Kemudian yang engkau minta ampun kepadaku, niscaya aku beri ampun kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepadat isi bumi, tetapi engkau tiada menyekutukan yang lain dengan aku, niscaya aku datang memberi padamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. La ilaha illallah.
pasti ampunan Allah Ta'ala lebih dari dosa-dosa kita. Juga dosa-dosa kita masih kecil, nggak ada apa itu tadi namanya apa? Isyrak, syirik, menyekutukan. Itu saya tidak bisa sampai sekarang. Menyekutukan, menyekutukan Syekh, Syekh Billah. Ya, alhamdulillah nggak ada di antara kita. Mungkin ada salah-salah itu yang kita biasa kurang istiqamah, kurang ibadah. Tapi isyrakun billah enggak ada. Kadang-kadang juga ada salah faham. Yang bilang fulan musyrik, fulan ini itu fahaman mereka aja. Seperti yang pergi ke tempat makam wali atau ini mereka bilang ini musyrik. Kapan kita bilang musyrik? Kalau dia menyembah kepada orang tersebut wali atau batu atau kayu mungkin bilang pohon ya kan atau macamnya seperti orang yang Hindus yang itu lihat sapi Tuhannya, ada yang lihat ibunya, ada yang ini sudah jelas musyrik. Tapi orang Muslim masih yashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, itu kita harus tanya sama orangnya, maksud kamu apa? Kenapa kamu melakukan ini? Kalau dia bilang ini Tuhan saya, ya ini masalah. Sudah musyrik. Tapi enggak, ini guru saya memuliakan atau mengagungkan guru saya. Sampai saya cium tangannya, kakinya. Ini bukan musyrik. Kenapa kita lihat satu orang cium tangan gurunya bilang musyrik, langsung musyrik. Ini lihat musyrik. Ya, kenapa? Itu salah. Tapi fahaman yang lawan ini mereka langsung jadikan orang yang melakukan hal seperti ini atau pergi ziarah ke makam wali atau kadang-kadang makam aja biar ingat akhirat, dia bilang ini musyrikin, pergi ke tempat ke makam. Ini harus kita perhatian. Al-isyraku billah an taj'ala lillahi syarikan fi ibadah. Jadikan kamu menyembah kepada Allah Ta'ala dan lain. Manusia atau batu atau mungkin bilang matahari, bulan, bintang atau mungkin bilang apa namanya ini awan. Ada berapa macam yang mereka bilang ini Tuhan kita. Itu salah sudah, ini namanya jelas musyrik, itu dosanya besar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah Ta'ala tidak ampuni dosa kalau isyrak atau menyekutukan kepadanya. Kenapa? Karena kamu tidak percaya kalau naudzubillah orang musyrik itu tidak percaya sama Allah Ta'ala. Kenapa minta ampuni dosa dari Allah Ta'ala? Tidak mungkin. Itu yang alhamdulillah mungkin kita bilang tidak ada di antara kita yang musyrik. Mungkin ada yang melakukan salah, mungkin ada yang melakukan hal yang mungkin kita bilang ini bisa jadi wasilah ke syirik. Ada mungkin, pasti ada yang melakukan hal kalau kita tidak perhatian itu namanya bisa jadi musyrik. Contohnya juga seperti ar-riya. Ar-riya dalam riwayat hadis itu asyirkul asghar. Ar-riya dalam hadis asyirku al-asghar. La ilaha illallah. Padahal kita menyembah kepada Allah Ta'ala. Kalau riya, kita menyembah kepada Allah Ta'ala. Tapi saya mau biar fulan bilang saya salat saya bagus. Saya baca di hadapan orang dalam cara yang suara yang bagus biar mereka bilang fulan qari atau ahli qiraah. Itu dalam riwayat hadis jadi namanya musyrik.
Tapi musyrik kafir ini kita bilang sudah harus membunuh orang tersebut. Enggak. Ini namanya isyrak karena tujuan atau kamu lagi cari sama bahala cari ridha makhluk. Itu namanya juga musyrik. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. يا ابن آدم يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض بقراب ini sepenuhnya ini full tadi sudah di riwayat tadi atau di bagian pertama lau balagat dhunubuka ananas sam seandainya dosamu sampai dekat langit itu atau ananas sama maksudnya banyak sekali sudah di sini juga tapi juga biar kita tidak lihat apa namanya ini dosa di hadapan ampuni Allah Ta'ala jangan kita lihat dosamu sampai ada doa juga yang kita biasa pakai Allahumma inna maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Wahai Tuhan kita yang ampunanmu itu lebih luas dari dosa kita. Dosa kita sampai mana? Walau tadi kita bilang musyrik, tapi thumma laqitani la tusyrik bi syai'a. Tadi kamu sudah menyembah sama Allah Ta'ala, tapi sebelum wafat kamu bisa taubat, kamu beriman atau masuk atau ikut ahli iman, sudah taubat dari kufur atau kafir, itu Allah Ta'ala terima. Tapi syaratnya sebelum wafat. Thumma laqitani لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي إنك لو أتيتني بقرب الأرض خطايا ثم بقرب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة لا إله إلا الله اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا warahmatuka hiya arja min a'malina. Kita sudah belajar di hadis Nabi Muhammad SAW yang bersabda, innakum lan tadkhulul jannah bi'amalikum. Enggak ada yang bisa masuk surga dengan amalnya sendiri. Harus Allah Ta'ala kasih sayang atau rahmat atau dengan rahmat Allah Ta'ala rahmatnya. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Subhanallah hadis ini kayak Al-Imam Nawawi maksud atau tujuan Al-Imam Nawawi jangan kita putus asa dari di hadapan karunia Allah Ta'ala. Ini satu. Juga bisa ambil pelajaran dari hadis ini doa mukhul ibadah. Doa mukhul ibadah yang kita minggu kemarin belajar tentang doa itu harus doa. Jangan kamu berhenti doa. Kamu rasa terima atau tidak, kabul atau tidak, tetap lanjut doa. Jangan putus asa. Oke, yang kedua rahmatullahi kabira ala al-ibad. Rahmatullahi kabira. Rahmat Allah Ta'ala itu luas sekali. Sampai jangan kita lihat wah dosa saya besar mungkin Allah Ta'ala tidak ampuni dosa saya. Enggak, rahmat Allah Ta'ala. Dalam riwayat hadis yang kita masyhur hadis itu Allah Ta'ala punya 100 atau jadikan rahmat itu jadikan 100 bagian. Satu bagi itu turun di bumi. Satu dari 100. Itu biar kita paham. Rahmat itu kita tidak bisa lihat. Dia bukan bentuk kita bilang bagi-bagi. Tapi biar kita paham bagaimana rasa Allah Ta'ala sayang kepada hambanya. Rasulullah bersabda, Inna lillahi mi'atu rahmah. Ya, mi'atu rahmah. 100 bagi rahmat itu.
dia menurunkan satu di bumi. Rasulullah sampai kasih contoh, ini lihat hayawan, unta, kambing, sapi. Rasulullah bersabda, dia angkat tangannya atau kakinya dari atas, dari anaknya. Kalau dia kena atau injak anaknya, dia langsung angkat. Itu rahmat. Itu rahmat. Karena setiap orang kita lihat bagaimana sama anaknya, sama orang lain, sama hayawan lain. Itu ada beberapa orang yang hatinya lembut sekali. Sampai dia dengar cerita aja. Dengan cerita, ini kemarin saya jatuh, dia nangis langsung. Itu yang namanya rahmat. Mungkin bilang di dalam bahasa Indonesia, kasih sayang ya kamu Eda? Atau rahmat? Iya, Syekh. Betul. Apa itu betul? Rahmat atau Sayang. kasih sayang? Sayang, iya. Ya, banyak. Saya masih ingat ada satu orang di tempat kita. Kalau kamu bilang, Fulan kemarin atau tadi saya kena duri. Duri itu sakit, dia nangis langsung. Ya Allah, ini ada. Ada beberapa orang yang hatinya seperti itu. Ini semuanya Rasulullah kasih contoh, kasih ini sayang yang seperti itu di bumi ini. Itu satu bagian dari 100 bagian sayang atau 100 bagian rahmat. Yang sisa Allah Ta'ala bersabda, yang sisa Allah Ta'ala tunda di hari kiamat biar dia sayang kepada hamba-hambanya. Ini satu yang kita rasanya Masya Allah baik sekali. Kalau ada yang sifatnya banyak sayang, kita senang dari orang tersebut. Apalagi kalau di hari kiamat itu 99 masih milik Allah Ta'ala biar dia sayang kepada hamba-hambanya. Itu ceritanya banyak. Juga tadi barusan kita dibaca وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Yang kedua, Allah Ta'ala yang paling sayang kepada hambanya. Tapi yang kedua itu Rasulullah. Kita sudah dengar atau sudah pernah berkali-kali kita dengar cerita jenazah orang kafir yang non muslim, ya Yahudi. Dalam riwayat itu Yahudi. Waktu dia lewat, Rasulullah nangis. Sampai keluar mata. Wahai Rasulullah, kenapa nangis ini orang Yahudi? Ya, itu Rasulullah bersabda, ini nafsun tafallatat minni ila nar. Satu jiwa, apa namanya ini, bahasa Indonesia bilang apa itu? Lepas dari tangan saya atau saya tidak bisa bantu orang tersebut sampai dia masuk neraka. Nasallallahu as-salamat wal afiyah. Kita kemarin baru belajar setelah Rasulullah balik dari At-Taif. Setelah baca doa, Malaikatul Jibal bilang sama dia, kalau kamu mau saya tutup 2 gunung atas Taif ini dan Makkah, saya siap. Rasulullah bilang, enggak. Mudah-mudahan atau semoga Allah Ta'ala mengeluarkan atau keluar dari turunan mereka orang yang ucapan la ilaha illallah. Kalau kita bilang, ya habisin aja. Tapi enggak, ini lihat Rasulullah bagaimana sayang. Ceritanya di situ ada bab khusus di buku Dalail Nubuwah lil Baihaqi, ada buku Asy-Syifa lil Qadhi Iyad, ada bab khusus rahmatuhu sallallahu alaihi wasallam sama manusia, sama hayawan, sama kayu juga yang kita kemarin bilang yang dari kurma. Waktu dia nangis Rasulullah turun dari mimbar belok kayu itu kayu. Tapi Rasulullah dengar suaranya nangis dia sayang sama kayu juga. Sama unta. Cerita unta waktu Rasulullah datang ada satu unta datang ke depan Nabi Muhammad SAW. Dia taruh mulutnya di hadapan telinga Rasulullah SAW. Ada suara. Ini suara unta. Tapi Allah Ta'ala kasih tahu kepada Nabi maksudnya apa. Rasulullah tanya, ini punya siapa? Ada 2 orang bilang, ini milik kita. Rasulullah bilang, kamu ini tadi unta bilang sama saya, kamu gini. Ya betul Rasulullah. Ayo lepas. Ini kenapa sayang seperti itu? Karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan
للعالمين. جعلنا الله وإياكم من أهل الرحمة، رزقنا وإياكم صفة الرحمة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. نسأل الله أن يرحمنا ببركة هذا الكتاب، كتاب الإمام النووي الأربعين النووية، وببركة ما تعلمناه من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.